Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar. Persiapkan dulu alat tulisnya dan Alkitab. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu untuk mengucap syukur buat hari-hari yang telah kami lewati, semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dalam belajar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau curahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak buka buku Jamrudnya, kita buka pembelajaran 8 halaman 98 tentang hidup bersyukur. Apakah yang kamu ketahui tentang bersyukur? Bersyukur adalah ungkapan seseorang atas pemberian dari Tuhan atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemberian itu meliputi apa? Harta, benda, kasih sayang, semangat, kepedulian, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara bersyukur pada Tuhan? Kita bisa bernyanyi dan muji Tuhan, berdoa untuk menyatakan kasih, memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak buka Alkitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 tentang Nuh dan air bah. Nuh adalah seorang yang mencintai dan memuji Tuhan. Setiap orang lain membenci dan tidak menaati Tuhan. Satu hari Tuhan berfirman tentang sesuatu yang sangat mengejutkan. Aku akan menghancurkan dunia yang jahat ini. Tuhan berfirman kepada Nuh, hanya engkau dan keluargamu yang akan selamat. Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera yang cukup besar, dan untuk keluargamu dan banyak binatang. Nuh diperintahkan Tuhan berikan perintah yang jelas bagi Nuh. Nuh menjadi sangat sibuk. Orang-orang mungkin mengejek Nuh ketika dia menjelaskan mengapa ia membuat bahtera. Dan dia tetap membangun bahtera itu. Dia juga tetap menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada seorang pun yang mendengarkan ucapan Nuh. Nuh mempunyai iman yang besar. Dia percaya Tuhan meskipun hujan tidak pernah turun sebelumnya. Dengan segera bahtera itu siap untuk diisi dengan persediaan. Sekarang binatang itu berdatangan. Tuhan membawa 7 dari berbagai macam jenis, 2 dari jenis yang lainnya. Burung yang besar dan kecil, binatang buas yang kurus dan tinggi, membuat jalan mereka menuju bahtera. Mungkin orang-orang bersorak-sorai menghina Nuh saat dia mengisi bahteranya dengan binatang-binatang. Akhirnya semua binatang-binatang dan burung-burung naik masuklah ke dalam bahtera itu. Tuhan mengundang Nuh, engkau dan seisi rumahmu. Nuh, istrinya, 3 orang anaknya dan istri-istri mereka masuk ke dalam bahtera. Kemudian Tuhan menutup pintunya. Satu hujan lebat meliputi bumi, 40 hari 40 malam. Air bah meliputi kota-kota dan desa-desa. Satu hujan berhenti, termasuk gunung-gunung yang tinggi juga tertutup air. Segala sesuatu yang bernafas mati. Ketika air bertambah-tambah, bahtera itu terapung-apung di atas permukaan air. Mungkin gelap di dalamnya, mungkin bergelombang, dan mungkin menakutkan. Tetapi bahtera ini melindungi Nuh dari air bah.
Setelah 5 bulan air bah itu, Tuhan mengirim angin kering. Perlahan bahtera itu terdampar di sebuah gunung tertinggi bernama Arafat. Nuh masih tinggal di dalam selama 40 hari lagi sampai airnya menyusut. Nuh mengirim seekor burung gagak dan merpati keluar dari sendera bahtera. Karena tidak menemukan tanah yang kering untuk tumpuan kakinya, burung merpati itu kembali kepada Nuh. 1 minggu kemudian Nuh mencoba lagi. Merpati itu kembali dengan setangkai daun zaitun di paruhnya. Minggu berikutnya Nuh tahu bahwa bumi sudah kering, sebab merpati itu tidak kembali. Tuhan berkata kepada Nuh, inilah waktunya untuk meninggalkan bahtera. Bersama-sama Nuh dan keluarganya melepaskan binatang-binatang itu. Betapa senangnya perasaan Nuh pada saat itu. Dia membangun sebuah altar dan memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dan keluarganya dari air bah yang mengerikan itu. Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa kepada Nuh. Tidak akan pernah lagi Tuhan mengirim air bah untuk menghakimi dosa manusia. Tuhan memberikan satu peringatan untuk janjinya. Pelangi itu menandai janji Tuhan. Nuh dan keluarganya menemukan permulaan baru sesudah air bah. Pada waktu itu keturunannya akan memenuhi seluruh bumi. Semua bangsa di dunia ini berasal dari keturunan Nuh dan anak-anaknya. Dari Nuh, kita belajar untuk selalu bersyukur atas mujizatan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baiklah anak-anak, mata pembelajaran 8 sampai di sini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Ajari kami untuk selalu bersyukur seperti Nuh Tuhan, dan menjadi yang taat dan setia kepadamu. Tuhan, kami akan melakukan aktivitas lain karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.